Baiklah, di sini saya Rosmeri Saragi akan menjelaskan tentang apa itu pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi sumber daya air pada semua tingkat. Ada beberapa dampak pencemaran air. Yang pertama itu ada kerusakan ekosistem air. Yang kedua ada bencana banjir dan tanah longsor. Yang ketiga ada biota air mati. Yang keempat ada sumber air bersih berkurang. Yang kelima ada gangguan kesehatan. Yang keenam ada sumber air bersih berkurang. Maksud saya penurunan kualitas lingkungan. Dan yang ketujuh, ada keseimbangan lingkungan terganggu. Dan yang terakhir itu ada erosi. Pencemaran air. Air rentan terhadap polusi. Air dikenal sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Air itu sebabnya air sangat mudah tercemar. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber pencemaran air itu ada dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber langsung. Yang pertama itu ada sumber langsung. Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan bahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Seperti contohnya itu ada limbah pabrik, fasilitas pengolahan limbah, dan kilang, dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air melalui air tanah, atmosfer seperti hujan asam. Badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme, patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia, beracun, endapan panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang paling sering ditemukan antara lain itu adalah yang pertama limbah domestik atau limbah rumah tangga, yang kedua limbah industri, yang ketiga insektisida dan pestisida, dan yang terakhir ada deterjen dan pupuk. Dampak pencemaran air adalah polusi air dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada manusia tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air yaitu yang pertama ada penyakit, yang kedua ada kerusakan ekosistem, yang ketiga ada eutrofifikasi, dan yang terakhir ada gangguan rantai makanan. Penyakit. Pada manusia, minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibatkan buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipes, kolera, hepatitis, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dan yang kedua itu adalah kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Yang ketiga ada eutrofikasi. Eutrofikasi adalah maksudnya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau gangga. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Dan yang terakhir itu ada gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun atau polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air
yaitu ikan, kerang, dan lainnya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia, yang menyebabkan akan menjadi penyakit oleh manusia. Berikut adalah pencegahan pencemaran air. Cara terbaik untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek yang berbahaya pada pencemaran air. Ada berbagai perubahan kecil yang bisa dilakukan manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air itu diantaranya adalah: yang pertama ada hemat air. Pemborosan air adalah masalah utama di dunia, dan manusia baru menyadari permasalahan ini. Perubahan kecil yang dilakukan manusia diyakini membuat perbedaan besar. Dan yang kedua ada pengelolaan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah sebelum membuangnya ke badan air membantu mengurangi polusi air dalam skala besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan limbah air. Dan yang ketiga adalah penggunaan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya itu adalah dengan menggunakan produk mudah larut yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Dan di dalam pencemaran air itu ada penanggulangan pencemaran air. Yang pertama itu untuk meminimalisir pencemaran air di kemudian hari. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat, seperti yang pertama, ada menggunakan air seperlunya. Dan yang kedua, ada membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Dan yang keempat, itu yang terakhir, ada membuat kolam stabil limbah rumah tangga. Sekian penjelasan saya tentang pencemaran air. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih.